disabilitas dan perjuangan tanpa batas. Perempuan berusia 50 tahun ini terlahir dengan kondisi disabilitas polio. Keterbatasan yang beliau miliki justru disyukuri sebagai nikmat Allah yang tak terhingga, yang hanya diberikan kepada hamba pilihan Allah. Kekurangan yang Allah berikan pada kita harus disyukuri sebagai isyarat untuk menjadi yang terbaik bagi orang lain. Demikian kalimat yang sering beliau ucapkan pada kami ketika beliau berhadapan dengan kami sebagai guru bahasa Arab, dan beliau membuktikannya dengan berhasil mendirikan 2 madrasah dalam waktu kurang dari 5 tahun, MTS Al-Islah Kailolo dan MA Al-Islah Kailolo. Butiran-butiran tasbih kami menuju surganya Allah. Demikian cara beliau menyapa kami, sapaan yang terngiang di telinga kami, dan menjadi salah satu motivasi untuk menjadi yang terbaik. Sebagian besar dari kami yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu, dan awalnya tidak berani bermimpi panjang tentang kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akhirnya mampu menatap masa depan dengan penuh percaya. Ibu Lela. Demikian kami memanggil beliau semasa di bangku pendidikan. Beliau memutuskan kembali mengabdi kampung tercinta, yang mengharuskan beliau setiap saat menantang ganasnya gelombang laut. Beliau berjuang dengan gagah, mengandalkan keberanian, tekad yang kuat dan prinsip yang teguh bahwa hanya pendidikan yang mampu mengubah nasib bangsa ini. Perjuangan tanpa sorotan kamera, tepuk tangan apalagi liputan media. Perjuangan beliau bukanlah perjuangan biasa, perjuangan yang sungguh luar biasa untuk seorang perempuan yang mempunyai keterbatasan fisik. 2013, perjalanan beliau dimulai. Ibu Lela memutuskan untuk meninggalkan kenyamanan dan kesenangan di kota Ambon dan memilih menyibahkan pikiran, tenaga dan uangnya untuk kampung halaman tercinta, sebuah desa kecil bernama Desa Kailolo dan terletak di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Diskusi panjang beliau dengan keluarga besar, terutama suami dan anak-anak, membuahkan izin dan restu suami untuk melaksanakan perjuangan panjang demi perkembangan madrasah di Kepulauan Maluku. Pada tahun 2013, saya dan beberapa teman menjadi angkatan perdana bagi Madrasah Sanawiyah Al-Islah Kailolo, madrasah pertama yang didirikan Ibu Lela sebagai ketua yayasan. Awal pendirian MTS Al-Islah Kailolo dan MA Al-Islah Kailolo tidak mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini justru menguatkan semangat beliau untuk mendapatkan pengakuan positif dari masyarakat. Beliau mampu membuktikannya dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang belum pernah dilakukan oleh lembaga pendidikan lainnya di Desa Kailolo. Kegiatan-kegiatan positif yang telah dilakukan diantaranya adalah kegiatan tahun manasik haji, wisuda tahfiz Quran, dan pendelegasian peserta kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur. Ibu Lela sebagai ketua yayasan merangkap kepala madrasah, sering menggratiskan komite kepada murid yang berprestasi, namun kurang mampu. Biaya komite tersebut beliau bayar menggunakan uang pribadi beliau. Ibu Lela memulai langkah dengan memanggil dan mengajak masyarakat, terutama untuk lulusan perguruan tinggi yang awalnya hanya berjualan kecil-kecil di depan rumah, yang ijazah sarjananya hanya tersimpan rapi di dalam rumah. Mereka beranjak dan bergegas membantu beliau. Pengalaman emas mereka yang sempat surut setelah lulus kembali bangkit, dan mimpi mereka menjadi guru rasanya akan nyata. Madrasah Sanawiyah Al-Islah Kailolo tidak hanya berperan penting dalam proses pertumbuhan dan pembinaan generasi di Kailolo, tetapi juga tempat bertaruh nasib guru-guru yang sedang merangkai mimpi mereka demi keluar.
Ibu Lela bukan sekedar guru, tapi penolong, jembatan penghubung antara mimpi dan masa depan para murid, serta masyarakat negeri Kailolo. Perlahan masyarakat Kailolo yang awalnya meremehkan, mulai menyadari dan memberikan kepercayaan kepada beliau untuk mendidik anak-anak mereka. Menjadi seorang pemimpin yang juga mampu berbagi ilmu, membuat Ibu Lela bahagia dan bangga. Akhirnya segala pengetahuan yang sudah dimilikinya semasa menimba ilmu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kini mimpi Ibu Lela makin tinggi. Beliau berharap generasi di timur, terkhususnya di Kailolo, bisa maju, berkembang, dan menimba ilmu agar bisa meningkatkan potensi diri. Ia pun ingin mengubah persepsi bahwa tempat yang layak bagi perempuan hanyalah dapur. Ibu Lela sendiri adalah bukti nyata bahwa perempuan di pelosok yang mempunyai keterbatasan fisik pun bisa berdaya, berkembang, dan menjadi pemimpin. Teman lainnya adalah angkatan perdana ketika sekolah pertama kali didirikan. Kami menjadi saksi hidup perjalanan dan perjuangan seorang guru yang jauh dari keluarga, namun tetap tersenyum penuh ramah untuk membersamai kami. Beliau mengubah hutan belantara menjadi sekolah, tempat yang awalnya rumput, pepohonan, dan duri disulap menjadi tempat menuntut ilmu dan taman bermain bagi anak-anak di desa Kailolo. Sibuk mengurus dunia pendidikan di negeri Kailolo tidak menyurutkan semangat Ibu Lela untuk mengurusi keluarga. Di sela-sela aktivitas beliau sebagai tenaga pendidik, hampir setiap pekan beliau menyempatkan waktunya untuk menyeberangi lautan ke keluarganya di kota Ambon. Speedboat dan lautan menjadi sahabat karibnya dikala beranjak ke kota. Di tingkatan madrasah aliyah, beliau mengusung satu program beasiswa studi bahasa asing di Pare, Kediri, satu-satunya program yang hanya ada di sekolah di seluruh Indonesia. Program ini berjalan tiap tahun sampai tahun ini, dimulai dari tahun 2017. Beliau memberangkatkan murid-muridnya untuk menjalani studi pendidikan bahasa asing di Pare selama 6 bulan lamanya. Biaya keberangkatan dan kepulangan ditanggung oleh beliau. Pada tahun 2018, saya mendapatkan kesempatan yang sama. Namun dikarenakan kendala biaya, Ibu Lela memberikan bantuan dana bukan sekedar biaya pulang pergi, tapi juga biaya hidup dan biaya studi di sana selama 6 bulan lamanya. Hal demikian karena prestasi yang saya raih selama menempuh pendidikan di madrasah sanawiyah dan aliyah. Ibu Lela mengajarkan kami tentang ilmu yang tak akan pernah kami dapatkan dari bangku sekolah dasar, bahkan sampai perguruan tinggi. Beliau memberikan penjelasan tentang sesuatu yang lebih dari sekedar kata mengabdi, mengajarkan arahan lebih dari sekedar nasihat. Beliau merangkul kami dengan doa, hingga kami tak merasa sendiri, hingga kami berani melangkah. Cerita dan kisah tentang beliau tidak termuat di majalah atau terpublish di media, namun beliau hidup dalam setiap sanubari hati kami. Tentang beliau selalu kami pastikan dalam doa kami, dan kisah beliau adalah kekuatan terkuat yang kami miliki. Sekarang beliau telah menjadi kepala madrasah ibtidaiyah Negeri 7 Maluku Tengah. Pengabdian beliau masih terus berlanjut dengan orang-orang yang berbeda setiap tahunnya. Namun, cinta kasih beliau masih tetap ada. Meskipun sudah 10 tahun lebih, segala sumber daya yang beliau miliki, kekuatan, pikiran, dan tenaga dihabiskan demi generasi Kailolo. Dengan kondisi yang sama, tetap jauh dari keluarga, namun beliau tetap tersenyum dengan penuh